Tapi ini juga sih apa namanya bagus juga karena perjuangannya suami untuk narik si istri gitu ya, Gak itu gampang. gak gampang gitu. Padahal seorang istrinya sendiri gitu ya, yang paling berkesan gitu, yang pernah didapat dari achiever di Prudential tuh apa? Di mana? Kemana? Tiba-tiba saya dapat satu kejadian yang mengagetkan sekali. Check up karena kita juga punya asuransi, ya udah kita check upnya langsung di Malaysia. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillahnya semua di cover full sama Prudential. Luar biasa. Itu totalnya berapa ya? Total kalau untuk operasi, kemoterapi, radioterapi itu sih 1 M lebih sudah Kak. Selama 6 bulan berobat ya. 6 bulan Udah hampir 2 M ya itu. Hampir 2 M kan. Masalahnya orang Indonesia kadang tuh denial, menyangkal. Ada benjolan, ada sesuatu tapi takut periksa. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh gitu, kita harus aware dengan diri kita sendiri. Setuju. Begitu pulang, 3 hari kemudian saya dapat email malam-malam. Begitu dapat emailnya mengatakan bahwa hasil biopsi menyatakan ini adalah ganas. Wah, Cancer. Oh iya ya, berarti akhirnya bisa sampai ambil keputusan ikut sama suami itu dikarenakan udah daripada diomongin mulu saban hari kalau kata orang Bekasi gitu kan, saban hari kita bete lah, udah gue jalan aja deh gitu ya. Iya. Tapi ini juga sih apa namanya bagus juga karena perjuangannya suami untuk narik si istri gitu ya, itu gak gampang gitu. Padahal seorang istrinya sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu selama 17 tahun ini ya, kalau bicara happy-nya dulu nih, kita bicara happy-nya dulu atau ini happy-nya dulu deh ya. Kalau bicara happy-nya selama 17 tahun ini, berarti apa sih yang udah didapat dari Prudential ini sampai akhirnya memutuskan suami istri tetap berjuang di bisnis ini tanpa harus melihat bisnis-bisnis yang lain? Oke. Yang pertama, waktu. Waktu udah kebayar berarti Tadi kan gue bilang gue mau, waktu. karena gue nggak suka, nggak nyaman dengan, gue nggak punya waktu nih. Tapi di sini gue punya banyak sekali waktu. Waktunya dapat fleksibel ya. Oke. Yang kedua? Yang pertama waktu. Itu kita yang atur ya. Iya, kita yang atur. Yang kedua, sebenarnya kita bukan kayak karyawan kan. Artinya kalau dulu kan gue di Toyota walaupun gaji 35-40 tetap aja pagi ceklek gitu. Ya. Pulang jam 5 cetek, tenggo gitu ya. Kalau ini kan enggak. Jadi bosnya kita sendiri. Kita yang punya bisnis ini. Kita sendiri yang ngatur kerjanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu gue di Toyota berprestasi. Sempat pernah dapat reward, itu dapat tiket ke Dubai ya kalau nggak salah ya Pak. Tapi gue jual. Loh, kok dijual? Ya mendingan duit. Karena kan duitnya nggak terlalu gede. Tapi kalau di Prudential, tiap tahun kita bisa keliling jalan-jalan. Dapat dari Prudential apa aja tuh? Waduh, banyak banget. Untuk jalan-jalannya ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling berkesan itu kemana waktu itu? Tapi pertama kali kita bikin paspor itu karena dapat pertama kali trip dari Prudential tahun 2007. Jadi karena paspornya awal benar-benar pertama kali dari Prudential. Karena Bro Dani sendiri waktu dapat di Toyota dijual gitu ya. Dan itu jalannya selalu berdua. Iya, selalu. Dari Prudential ini. Yang paling berkesan gitu, yang pernah didapat dari achiever di Prudential tuh apa? Di mana? Kemana? Jadi tunggu dulu, sebelum berkesan, jadi teman-teman mungkin kita ceritain dulu nih. Kalau di Prudential itu mungkin kalau dipikir jalan-jalan ke luar negeri kan gue bisa sendiri. Tiket murah, banyak tour, banyak travel gitu. Tapi kalau ini berbeda. Jadi kalau jalan-jalan Prudential itu pasti semua bintang 5. Jadi kalau kita mungkin kita bisa ke Paris, mungkin kita bisa ke Itali. Cuma kalau misalnya di sana, kalau kita tetap nginep di hotel bintang 5 yang seharinya semalamnya 10 juta,
Itu kan rasanya sayang ya. Mendingan gue nginep yang biasa-biasa aja, karena kan kita cuma sisanya buat jalan-jalan. Sisanya buat jalan-jalan, buat belanja. Nah, kalau Prudential beda, kita pasti bintang 5. Jadi di sana pasti ya sekelas Hilton, Marriott itu udah pasti nginep di sana. Gitu. Bintang 5, semua fasilitas bintang 5, makanannya juga bintang 5. Pokoknya semuanya serba bintang 5. Iya. Itu memang sangat dihargai sekali ya, prestasi yang didapat. Beda sama yang tadi Bro Dani cerita gitu ya di perusahaan sebelumnya gitu ya. Padahal gue udah luar biasa nih, prestasi kasih luar biasa ke perusahaan. Tapi kok justru malah yang di jabatan yang di sana, bukan saya gitu. Beda banget ya. Yang berkesan di mana? Yang paling berkesan kalau saya sih yang Santorini Paris. Wow, Santorini guys. Ya, kalau Paris sendiri kita udah 3 kali ya. Udah bosan. 3 kali guys, sudah bosan deh. Tapi itu murni dari Prudential ya, bukan dari uang pribadi atau dapat dari mana gitu, enggak ya? Kalau tadi bicaranya adalah prestasi ya dari jalan-jalan yang udah didapat. Sekarang kita mau tanya nih, untuk aset sendiri tuh gimana? Karena kan katanya nih, kalau gabung di bisnis asuransi ya kan, seorang agent yang berprestasi pasti duitnya kelihatannya di setiap awal tahun gitu kan. Nah itu tuh maksudnya apa gitu? Bisa dijelasin? Kalau tiap awal tahun itu maksudnya kita dapat bonus, bonus produksi. Berarti ada bonus, ada bonus dong. Income lainnya. Jadi gitu kalau kita kerja kan kayak ada THR. Ya, ini pun ini ada. juga ada, bahkan lebih gede dong. Lebih gede. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus lihat peluang bisnis yang dimana memang bisa menghasilkan banyak keuntungan buat kita dan keluarga, begitu ya. Nah, sekarang mau tanya lagi, kan berarti kan kalau tadi bicaranya bisnisnya, saat mengurusi kan berarti kan nasabahnya udah banyak. Dalam 17 tahun ini, total nasabah yang dipunya itu udah ada berapa ratus? 1.000 lebih. 1.000 lebih nasabahnya guys. Nah, sekarang mau tahu juga dari nasabah-nasabah yang 1.000 lebih itu, berarti kan udah ada berbagai macam klaim yang dibantu pastinya kan, karena memang kerjanya seorang bisnis di asuransi ini adalah membantu nasabah saat nasabah itu butuh klaim. Nah, klaim, kalau bicara klaim, pernah nggak sih untuk keluarga sendiri ya, maksudnya kan kemarin sempat tahu Seslala ya, ada klaim terkhusus di keluarganya Seslala sama Bro Dani ini yang sangat luar biasa, akhirnya memotivasi banyak orang. Nah itu bisa disaringkan dong, klaim apa sih waktu itu pernah terjadi? Klaim yang mana tuh? Kamu. Banyak banget. Jadi sebenarnya di Prudential ini kita nggak cuma ngomongin masalah income, masalah aset, masalah jalan-jalan, tapi yang utama adalah kita memberi yang terbaik, memberi servis yang terbaik kepada semua nasabah kita dan dengan tim kita. Jadi memang aktivitas kita lebih untuk melayani klaim nasabah gitu kan, terus dari gitu bangun tim, kita bersama-sama dengan tim untuk edukasi masyarakat supaya lebih paham artinya asuransi. Nah, lagi aktivitas sehari-hari seperti itu, tiba-tiba saya dapat satu kejadian yang mengagetkan sekali, gitu ya. Jadi biasa ngurusin klaim nasabah, tiba-tiba suatu hari lagi habis pulang trip dari Bangkok waktu itu. Habis itu pulang malam minggu tuh. Ingat banget ya. Tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang berbeda nih di tubuh saya nih. Ada di payudara saya waktu itu, ada sesuatu yang berbeda di payudara. Terus akhirnya ya udah kita langsung check up. Check up karena kita juga punya asuransi, ya udah kita check upnya langsung di Malaysia. Di Penang. Ke Malaka dulu kalau nggak salah. Enggak ya, langsung di Penang waktu itu. Enggak jadi ke Malaka. Langsung ke Penang. Setelah di Penang kita cari beberapa dokter, akhirnya serak sama satu dokter. Dan itu referensi nasabah juga. Dan hasilnya apa? Nah, begitu dicek segala macam, terus dia bilang, "Oke, kamu harus buat biopsi, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini." Oh, oke. Sekarang ya, besok langsung kita jadwalkan biopsi. Oh, oke, ya udah. Masih awam ya, walaupun ngurusin klien nasabah banyak, tapi kan kita masih awam. Karena diri sendiri juga gitu ya. Karena ini diri sendiri, menyangkut diri sendiri. Begitu di biopsi pun kan cetek gitu, ambil jaringan, saya nangis. Susternya kan nanya, kenapa? Sakit.
enggak sus, takut. Iya. Jadi masih shock-shocknya. Pasti. Begitu di biopsi, terus dokternya bilang hasilnya 3 hari ya. Oh gitu, kalau gitu kita pulang dulu ya dok, karena kita tidak ada persiapan apa-apa. Jadi kita pulang dulu. Begitu pulang, 3 hari kemudian saya dapat email malam-malam. Begitu dapat emailnya mengatakan bahwa hasil biopsi menyatakan ini adalah ganas. Wah, Cancer. Oke. banget. Itu cancer payudara itu ganas. Oke, ganas. stres langsung Jadi dong. begitu lihat itu saya langsung lempar handphonenya, langsung teriak-teriak. Iya pasti. Kenapa? Kanker. Hah, kenapa? Terus kita nangis bareng-bareng anak-anak sampai bingung. Kenapa? Terus hal pertama yang saya lakukan adalah saya telepon leader saya. Oke. Dan telepon leader, kenapa aku nangis? Iya, gue kena kanker. Hah, kenapa lu? Terus gimana? Mau minta tolong cekin semua polisku. Oke. Gue udah nggak bisa mikir, tolong bantu. Mhm. Terus leader saya itu Bu Vera bilang, ayo udah serahin semuanya ke kita, nomornya kita cek. Lu gak usah mikir macem-macem. Nah itulah hebatnya di Indonesia, Iya. kita teamwork Yep, ya, betul. luar biasa. Nah ya udah, sering berjalan waktu dicekin, lalu kita udah dicekin semua asuransi lengkap. Minggu depannya langsung buat janji Untuk operasi. Oke, guys, aku potong sedikit. Jadi, Seslala ini adalah bisa dibilang survivor cancer, guys. Ya, yang mungkin teman-teman di konten sekarang melihat Seslala ini sosok yang luar biasa cantik ya, so beautiful ya. Perfect gitu kan, tapi memang pada kondisi yang sebelumnya yang tadi di-sharingkan ya, bahwasanya divonis cancer ya, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa kuat gitu ya, karena posisinya waktu itu sempat harus di kepala itu rambut harus dibotakin ya. Setelah operasi kan kemo, Oke. ternyata rambut rontok luar biasa, akhirnya harus dibotakin. Oke, nah Ada fotonya nanti. ada fotonya nanti ya, Share. nanti di share di kita punya akun ini, nggak apa-apa nanti kita share bahwasanya kita bukan omong kosong ya. Jadi beliau adalah survivor cancer. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini ya, jangan pernah pesimis yang memang sudah divonis terutama cancer ya, karena banyak banget di luar sana. Contohnya salah satunya adalah beliau yang survivor banget ya, semangat banget untuk sembuh, dan akhirnya sekarang ini bisa dilihat yang tadinya rambutnya botak gitu ya, tapi sekarang luar biasa bertumbuh dengan lebat gitu ya. Jadi nggak usah pesimis ya, nggak usah Sedih kelamaan gitu pikirin, karena memang penyakit cancer itu sebenarnya fight untuk kesembuhannya dari diri sendiri ya, Seslala ya. Nah, Jadi, berapa banyak sih, mau tanya berapa banyak Prudential bayarkan klaim untuk case-nya Seslala sendiri? Jadi teman-teman semuanya ya, sahabat semuanya, kanker itu mungkin kesannya momok, ya memang momok, mematikan kalau diketahuinya terlambat. Oke. Tapi kalau diketahuinya di early detection ya, di tahap Awal. awal, itu kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Masalahnya orang Indonesia kadang tuh denial, menyangkal. Ada benjolan, ada sesuatu tapi takut periksa. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh gitu, kita harus aware dengan diri kita sendiri. Kita Setuju. harus cek. Kalau ada sesuatu kita harus periksa. Setuju. Gitu, kita harus periksa. Nah, kemungkinan untuk sembuh kali. Asal memang biaya untuk pengobatannya standby. Nah, berarti kan harus menyiapkan. Harus menyiapkan. Kalau dibilang momok, sebenarnya semua itu Ya bisa teknologi dibilang- rumah sakit udah canggih lah. Iya. Kalau di rumah sakit sudah canggih betul, sekali. betul. Kita tinggal pilih pengobatan terbaik. Iya, Tapi masalahnya dananya siap. biayanya atau siap atau tidak. Nah, Seslala sendiri pada waktu itu berarti udah nggak perlu mikirin dong yang namanya biaya. Ya, puji Tuhan alhamdulillahnya semua di cover full sama Prudential. Luar Ya, biasa. luar biasa. Itu totalnya berapa ya? Total kalau untuk operasi, kemoterapi, radioterapi itu sih 1 M lebih sudah pasti. Selama 6 6 bulan bulan. berobat ya. 6 bulan Udah hampir 1 2 M ya itu. Hampir 2 M Apalagi guys. kita bolak-balik berobatnya di Tapi sampai sekarang itu gimana? Ini sekarang ini sudah berapa lama?
Kalau yang namanya cancer itu untuk dinyatakan sembuh total itu ada 5 tahun survival period. Jadi memang selama 5 tahun itu per 6 tetap dipantau bulan terus. harus konsul. Nah, per 6 bulan itu berarti berobat ke luar negeri sana? Ya, saya waktu itu masih sebelum pandemi masih di Penang. Dan itu masih di cover sama si Masih di cover. Wah, luar biasa guys. Ya, jadi sampai waktu itu kan mulai operasi, kemoterapi, radioterapi. Sampai hari ini kontrol per 6 bulan pun masih di cover sama Prudential. Obat-obatan pun Semua masih sesuai di cover. Oke, berarti udah makanya bisa se-fresh ini gitu kan ya. Jadi suami juga bisa lebih fresh juga gitu, kelihatan awet muda. Makanya saya bilangnya Brodensenses gitu ya. Karena memang beliau ini tidak memikirkan yang namanya biayanya guys, hanya memikirkan dokter tercanggih di mana ya, rumah sakit yang paling bagus, alat-alatnya di mana gitu ya, dan cepat-cepat untuk sembuh pastinya. Nah, hanya itu yang dipikirkan. Ya. Jadi kalau tadi dengar cerita dari kita kan ya, kita kan nggak nyangka. Betul. Kita sehari-hari tugasnya klaim nasabah. Betul. Mana nyangka tiba-tiba Diri divonis sendiri juga. ya. Artinya siapapun itu memang harus mempersiapkan dana darurat, proteksi itu penting banget. Jadi kalau amit-amit terjadi resiko, ya sudah ada yang mengcover. Betul. Kita udah nggak lagi Kita lebih pusing. tenang, kita Ya. lebih nyaman. Kita lebih mikirin yang gimana cepat sehat, Iya. gimana cepat sembuh gitu ya. Mungkin uang ada, Ya. tapi kan masa mau sih keluar dari duit pribadi, uang pribadi kan kita udah nabung bertahun-tahun, habis 2M untuk berobat kan rasanya Aduh, nyesek buang banget, itu uang. kayak dirampok tau nggak? Iya. Kayak dirampok secara halus gitu oleh rumah sakit. Oke, thank you banget luar biasa sharingnya. Satu dong yang mau kita dapet nih dari narasumber yang sekarang gitu ya, Bro Dhani Enses Lala. Kalau tadi cerita udah dari yang namanya kerjaan di perusahaan lama sampai akhirnya gabung di bisnis yang insurance merah ini gitu ya, Prudential, sampai akhirnya cerita ada klaim ya. Kasih ini dong closing statement gitu ya, yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang dengerin konten sekarang gitu. Boleh dari Bro Dhani dulu mungkin. Buat teman-teman yang mungkin sebenarnya gini, sebenarnya kita di usia produktif ini kan kita mau ngapain sih? Ya. Teman-teman mau apa sih? Ya. Tujuannya mau kemana sih? Kan gitu ya. Nah, kalau kerja ya kita kerja sama orang ya income di limit. Setuju ya. Tapi kalau kita contoh saya sama istri join di Prudential, itu income unlimited. Artinya income ini kita bisa create. Kita mau punya income berapa? Kita mau naik income berapa tahun ini? Itu bisa kita create. Itu bisa kita Iya. create ya. Dan ternyata setelah kita jalankan, yang namanya dalam tanda kutip di luar sana kan masih banyak yang negatif. Iya. Agent asuransi. No, kita bukan agent asuransi teman-teman. Yes. Tapi industri asuransi. Bisnis di industri asuransi. Iya. Setuju. Oke, luar biasa. Kalau dari Ses Lala sendiri closing statement boleh nih, bisa bermanfaat. Jadi ya, mumpung kita masih muda, ini kan pasti muda-muda semua. Iya kan? dong. Nggak ada yang tua, orang Pasti. tua tetap berjiwa Pasti muda. yang nonton pun semua muda. Jadi selagi kita masih muda, kita masih produktif, jangan pernah menutup diri. Oke. Kalau ada peluang, kita harus coba. Oke. Kita nggak tahu peluang itu jalan terbaik buat kita atau enggak. Iya. Karena kadang-kadang kan mau coba ini, nggak bisa. Itu yang saya lakukan dulu kan, Oke. ternyata salah. Mhm. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke. Ya. Dan satu lagi, apapun yang terjadi, tetap harus fight. Mhm. Saya selalu bilang, pokoknya kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Setuju. Dan itu terbukti ya, kita benar-benar memulai segalanya dari bawah, benar-benar memulai segalanya yang istilahnya mobil aja nggak punya, ditinggal masih sama mertua, benar-benar dari bawah. Itu kita merangkak, begitu sampai atas, tiba-tiba dijatuhin lagi musibah yang tadi sakit kanker Iya, kan. betul. Tapi kita juga sudah buktikan, apapun yang terjadi kita harus tetap fight, nggak boleh kalah dengan keadaan. Karena dengan begitu, kalau ada masalah kita harus selalu lihat solusinya apa. Iya, betul. Fokus solusinya apa, pasti ada yang terbaik. Karena Pasti. kan Tuhan Allah nggak akan kasih kita cobaan Cobaan yang di luar melebihi dari kekuatan. kemampuan kita ya. Oke. Gitu aja. Oke, luar biasa banget guys. Pokoknya kalau dikorek-korek sebenarnya pengen lama lagi gitu ya. Karena memang ini luar biasa banget, kenapa dari bisnisnya, dari pengalaman klaim-klaim nasabahnya, ini aja masih belum dikorek-korek gitu ya. Tapi saya yakin beliau adalah sosok konsultan ya di insurance yang memang
sudah berpengalaman gitu ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau tahu, mau sharing, boleh juga hubungin beliau ya. Ada kontaknya juga ya. Di bawah ini nanti dikasih tahu ya, kontaknya di bawah ini, Instagramnya ada. Kenapa? Karena kita pilih salah satu konsultan di insurance harus pilih teman-teman yang pasti sudah banyak membantu klien-kliennya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Seswala Brodani. Mudah-mudahan sharingnya hari ini itu bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana yang mendengar konten Zarbil. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan satu lagi subscribe. Loncengnya dinyalain ya. Komennya ada di bawah deskripsi di sini ya. Jadi jangan lupa untuk lakuin itu. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you ya. Thank you. Sukses sehat selalu.